3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang meriah.
Kami persilakan kepada juru gambar dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumanggeruka. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bapak Ahmad Safei. Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara beserta pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang kami hormati pula Bupati Kolaka Timur dan Wakil Bupati Kolaka Timur, pimpinan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, pimpinan KSO PT Pilar Cadas Putra, dalam hal ini Direktur Rancang Bangun Mandiri Patron Arsindo, serta tentunya kami juga akan menyapa ke HCU, Ruang OK, Cat Lab, Laboratorium, Ruang Sitotoksik, dan Ruang Hemodialisa. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk RSUD Kolaka Timur. Dan hadirin undangan yang kami hormati, sebelum melaksanakan prosesi seremonial pada hari ini, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang yang berbahagia ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin doa akan kami pimpin berdasarkan tata cara berdoa umat Islam. Saudara-saudara kami, umat lain silahkan menyesuaikan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, pada siang yang berbahagia ini kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri peletakan batu pertama pembangunan peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan. Tidak ada kesulitan dan kesedihan jika Engkau berkehendak semuanya akan menjadi. Fasilitas yang akan ditambahkan untuk menjadikan RSUD kelas C yaitu sebanyak 50 tempat tidur dengan rincian sebagai berikut. ICVCU 4 tempat tidur, Intermediate 4 tempat tidur, ICU 6 tempat tidur, dan kelas rawat inap standar 36 tempat tidur. Selain itu, dalam rangka percepatan roadmap dengan standar layanan KJS Umadya, RSUD Kolaka Timur akan ditambahkan 2 ruang bedah lengkap dengan fasilitas penunjang. Ruang cek lab, ruang radiologi dengan CT scan dan mamografi, ruang laboratorium sitotoksik, dan 10 ruang poliklinik rawat jalan. Pembangunan gedung baru RSUD Kabupaten Kolaka Timur adalah bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga bukti komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan merata. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih Bapak sudah hadir di daerah kami. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Majen Purnawirawan Andi Sumanggaruka. Yang kami hormati Senior Bupati Kolaka pada masanya
dan sekarang anggota DPR RI Komisi 9 Bapak Haji Ahmad Sapei. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati, yang paling ganteng, yang paling besar badannya, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Danlanut, Danlanal, Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang kami hormati, anggota DPRD Provinsi, alhamdulillah terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Wakil Bupati, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Koltim, Kolaka, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ibu Kajari atau yang mewakili. Yang kami hormati para tokoh pemekaran, para kepala desa. Alhamdulillah para kepala desa hadir, 117 desa, 16 kelurahan semua hadir, termasuk juga kepala puskesmas 13, alhamdulillah semua hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua tidak kurang dari sedikit. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua digerakkan hati, pikiran kita, langkah kita untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka peletakan batu pertama peningkatan RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Ini merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan PHTC, program hasil terbaik cepat, yang nantinya kita melayani pengobatan KJSU, kanker, jantung, stroke, dan neurologi. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi penanda yang baik buat Kabupaten Kolaka Timur. Insya Allah kita akan bisa memaksimalkan secara masif pelayanan yang ada di daerah Kabupaten Kolaka Timur. Mengawali sambutan ini, izinkan Bapak Menteri, saya atas nama pribadi, atas nama jajaran Pemda Kabupaten Kolaka Timur, serta masyarakat kurang lebih 129.000 jiwa, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, Bapak Ahmad Sapei, sehingga ini merupakan langkah awal menjadi penanda yang baik untuk pelayanan kesehatan di daerah kabupaten. Mohon izin Bapak Menteri, komitmen yang sudah dan akan kita implementasikan ke depannya. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah menyiapkan lokasi kurang lebih 3 hektar, dan insya Allah atas petunjuk Pak Menteri kita akan ada penambahan 2 hektar nantinya untuk pembangunan ruang gizi, ruang laundry, termasuk juga ruang jenazah. Khusus untuk bangunan inti yang kurang lebih 175 miliar, alhamdulillah kita sharing dengan APBD. Di tahun ini secara bertahap kurang lebih 9 miliar kita alokasikan pembangunan ruang isi. Dan atas petunjuk Bapak Menteri terkait masalah landscape, termasuk juga manajemen tata kelola rumah sakit, insya Allah kami tidak henti-hentinya nanti minta petunjuk Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kepemimpinan bisa berganti, tetapi landscape yang nanti ditanamkan oleh Bapak Menteri Kesehatan itu tetap harus kita lanjutkan. Tidak ada lagi nanti bongkar-membongkar. Hari ini, tahun ini kita kerja, itu harus tetap berlanjut. Dan kami berterima kasih atas petunjuk Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Menteri yang saya hormati dan kami cintai, alhamdulillah di tahun ini juga kurang lebih 10 orang dokter kita sudah berangkatkan untuk mengambil spesialis dasar, khususnya program
KJSU. Karena ikhtiar kami pembangunan fisik ini berjalan, tetapi kita maksimalkan juga pembangunan sumber daya manusia. Apalah artinya bangunan yang megah ini 175 miliar kalau sumber daya manusianya tidak bisa kita siapkan. Dan alhamdulillah 10 orang tahun ini kita sudah berangkatkan, termasuk juga insentif dokter spesialis, khususnya pendaftaran program PGDS Kemenkes itu kita sudah naikkan Bapak Menteri, karena daerah kita ini baru 12 tahun, ibaratnya bayi yang baru merangkak, tapi dengan semangat kolaborasi semua tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah program ini akan kita tuntaskan secara nyata dan memberikan dampak positif buat masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Bapak Menteri yang kami hormati dan kami cintai, ada 2 strategi yang kami akan lakukan. Yang pertama adalah strategi jangka pendek, yaitu kita berikhtiar bagaimana menyiapkan fasilitas rumah untuk dokter, termasuk juga kendaraan roda 4, termasuk juga insya Allah insentif ini akan kita naikkan, sehingga dokter-dokter yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini bisa betah. Mungkin insentif di Kabupaten Kota Kolaka Timur yang tinggi ya Bu tadi. Terus yang selanjutnya strategi jangka panjang, kita lagi sementara memotret secara utuh putra putri Kabupaten Kolaka Timur yang sementara kuliah, nanti pemerintah hadir untuk bisa menyekolahkan khususnya mengambil spesialis dokter. Inilah strategi yang kami lakukan, insya Allah atas petunjuk Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, insya Allah program ini akan berjalan secara nyata buat daerah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, Bapak Ahmad Syafii, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap lestari untuk mendukung program PHTC pimpin Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian yang kami sampaikan. Mohon kiranya kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan sambutan, arahan, serta menekan tombol sirine yang menandakan secara resmi dimulainya pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Sekaligus memulai secara resmi pembangunan peningkatan kualitas RSUD Kolaka Timur. Kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin dengan hormat disilahkan. Yang kami hormati Pak Gubernur, ini mendampingi terus sejak dari Buton Tengah, Kolaka sampai ke Kolaka Timur, dan satu lagi di Konambe ya Pak. Juga ini Pak Bupati Senior Pak Syafii ini juga sekarang di Komisi 9 dengan saya, membantu mengawasi saya. Jadi senang jalan-jalan dengan Bapak, jadi kita bisa melihat daerah Bapak juga. Pak Ketua DPRD yang paling ganteng dan gagah dan paling besar, lebih besar daripada Dan Lanau gitu ya badannya, serta Bapak Kapolres yang mewakili, Pak Dandim yang ada di sana, anggota DPRD Provinsi, dan yang saya kagumi ini Bupati yang sangat muda yang ada di Kolaka Timur ini. Hadirin sekalian, seluruh aparat dan seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ada di Kolaka Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Prabowo menugaskan saya untuk memastikan ada 66
RSUD Kabupaten Kota yang masih tipe D untuk naik ke tipe C. Tujuannya 3, supaya bisa memberikan akses layanan kesehatan. Nomor 2, dengan kualitas yang bagus. Ketiga, dengan harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat dan nggak boleh kalah dengan yang di Jawa. Gitu ya. Jadi nanti yang akan dibangun ini Bapak Ibu adalah rumah sakit tipe C yang secara alat instrumen kesehatan tidak kalah dengan yang ada di kota-kota di Jawa. Rumah sakit ini diprioritaskan untuk bisa melayani penyakit-penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia. Nomor 1 itu stroke, nomor 2 jantung, nomor 3 kanker, nomor 4 itu penyakit karena ginjal, uronefro itu bahasa dokternya, jadi ginjal aja biar gampang ngertinya, dan yang kelima adalah kematian ibu dan anak. Nah, alat-alatnya nanti akan lengkap untuk jantung dan stroke terutama, karena ini penyakit yang ada istilahnya golden period. Jadi kalau kena serangan ada waktunya dia harus ditangani dengan cepat. Stroke itu saya dikasih tahu 2 jam harus ditangani. Kalau dalam 2 jam ditangani, insya Allah dia sembuh. Jantung itu 6 jam. Itu sebabnya kenapa kita bangunnya sampai ke kabupaten kota, tidak hanya di provinsi. Karena nggak mungkin orang kena stroke di sini dibawa ke Kendari, udah keburu wafat. Kenapa kena serangan jantung nggak dilayani di Kendari saja? Ya karena nanti keburu wafat atau juga cacat, sembuhnya tidak sempurna. Itu sebabnya kenapa kita bangunnya tuh di seluruh kabupaten kota, bukan proyek mercusuar, tapi karena memang masyarakat harus bisa dilayani. Jadi setiap rumah sakit ini akan punya alat-alat, dokter-dokter pasti tahu alat-alat yang namanya CT scan, alat-alat yang namanya cath lab, itu adalah alat yang dibutuhkan untuk bisa melakukan layanan jantung dan stroke. Untuk kanker sekarang naik Bapak Ibu, kematian karena kanker. Di wanita itu payudara sama serviks itu pembunuh nomor 1 dan nomor 2. Laki-laki itu paru sama usus. Oleh karena itu kita sekarang juga akan lengkapi seluruh rumah sakit ini dengan diagnosa kanker seperti mamografi, lab patologi anatomi, dan juga layanan kemoterapi. Layanan kemoterapi ini kalau ada biasanya dilakukannya nggak sebentar, butuh beberapa kali atau beberapa puluh kali. Jadi kalau ada di Kendari, bayangkan keluarganya dan pasiennya mesti ke sana, mesti nginep sebulan, 2 bulan, 3 bulan, susah. Ya, padahal kalau sakit kan biasanya pengen didampingi sama keluarga. Itu sebabnya kita taruh di kabupaten kota. Sehingga kalau ada kena kanker, mesti dilayani kemoterapi, dia nggak usah jauh-jauh dibawa ke ibu kota. Sama juga seperti ginjal. Ginjal itu kalau sudah sakitnya sudah parah harus di hemodialisa, harus cuci darah bahasa sederhananya. Itu kalau ditaruh hanya ada di Kendari, kebayang nggak cuci darah itu kan 2 hari sampai 3 hari seminggu, setiap harinya mungkin 3 jam, 4 jam harus dibawa ke Kendari. Susah sekali kan, seminggu 3 kali. Kalau nggak ya wafat. Itu sebabnya kenapa ditaruh sekarang layanan cuci darah sampai ke kabupaten kota. Mesin-mesin hemodialisa nanti bisa dilakukan di sini. Nah Bapak Ibu, itu yang akan dilakukan, diberikan oleh pemerintah pusat. Nah saya titip minta bantuan ke pemerintah daerah. Yang nomor 1, saya lupa sampaikan kemarin nih Pak Gu. Ini banyak rumah sakit kita, termasuk rumah sakit Kemenkes, itu bangunnya kayak bangunan tumbuh kembang. Dibangun di sini, di kiri, ada tanah kosong, di kanan dibangun di kanan, ada di utara kosong dibangun, jadi acak-acakan desain. Apalagi desain rumah sakit sekarang nggak kayak desain rumah sakit dulu yang mesti 10 hektar, pakai selasar jauh. Ini itu bawa pasiennya aja udah jauh. Sekarang rumah sakit lebih banyak bertingkat ke atas, sehingga gerakannya lebih mudah baik pasien sama dokter. Nah itu butuh master plan yang bagus. Dan saya sudah bilang, semua rumah sakit yang 66 ini master plan-nya kita siapkan. Dananya diambil dari anggaran itu.
kita carikan konsultan yang bagus. Saya minta tolongnya cuma satu, tolong bupati sama gubernurnya bikin SK Gub atau SK Buk, supaya jangan ganti bupati diacak-acak lagi nanti master plan-nya gitu ya. Jadi harus nurut ke desainnya. Contoh yang bagus udah ada, itu ada bupatinya tuh di situ, namanya Kolaka. Dia bikin master plan berapa tahun gitu Pak ya, ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, sampai 2 bupati. Itu beliau 10 tahun kan? 10 tahun sampai ganti bupati baru selesai. Artinya kan sekitar 11-12 tahun. Itu dituruti master plan. Jadinya bagus, desainnya saya datang aja kagum. Saya nggak pernah lihat sih, tapi cuma 1 sampai 2 itu yang ada di. Jadi Pak Syafi'i, tolong ditularkan itu disiplinnya ke semua rumah sakit RSUD di Sulawesi Tenggara. Nggak boleh bikinnya nggak ada master plan. Uangnya dari saya. Desainernya juga bisa kerjasama nanti. Kalau di sini ada, karena contohnya Kolaka Timur, Kolaka ada yang bagus. Yang saya minta tolong SK Gub, Pergub sama Perbuktum, jangan diizinkan dia bangun-bangun suka-sukanya. Kalau bangun mesti berubah, mesti dibikin susah aja. Mesti bupatinya approve, mesti gubernurnya approve. Ya, supaya jadi kayak yang di Kolaka. Itu permintaan nomor 1. Permintaan nomor 2, gedung sebagus ini kalau nggak ada dokternya percuma. Saya lihat di sini dokter spesialisnya sedikit. Itu harus cepat diisi karena gedungnya jadi setahun lagi. Boleh untuk sementara nih Pak, untuk sementara ngambil dari Kolaka atau nanti diisi dari Kemenkes. Karena ini butuh 7 spesialis dasar. Ya, sakit spesialis anak, orang tua sakit spesialis penyakit dalam, gitu ya. Ya butuh apa ini? Butuh pemeriksaan, butuh spesialis radiologi, butuh patologi anatomi, patologi klinik untuk pemeriksaannya ya. Kalau dia bedah-bedah tuh butuh spesialis bedah, butuh spesialis anestesi, butuh spesialis optik. Itu ada 7. Belum kalau mau kena stroke sama jantung butuh 2 lagi, spesialis saraf sama spesialis jantung. Ada 9 dokter spesialis yang harus dibutuhkan. Untuk sementara boleh diganjel dulu. Tapi nanti kedepannya Pak Bupati harus ada yang permanen, harus ada PNS. Caranya gimana? Semua dokter muda yang di sini, Kemenkes sudah siapkan pendidikan spesialis yang baru, yang namanya hospital base. Yang masuk itu bukan hanya orang Jawa, atau yang menang tes, atau anaknya siapa, profesor siapa, bukan. Yang diprioritas masuk pendidikan spesialis adalah rumah sakit kayak gini. Yang kita kasih nggak ada spesialisnya. Yang penting Pak Bupati mesti memastikan yang bersangkutan dikasih izin oleh seniornya, oleh bupatinya, oleh dinkesnya, supaya bisa belajar, supaya jadi spesialis. Ya, jadi semua dokter-dokter umum yang ada sekarang itu mesti lulus tes ya, gitu kan. Itu kita prioritaskan untuk jadi spesialis. Ya, dokter-dokter bisa senang. Dan saya prioritaskan Pak, kalau bisa putra-putri asli daerah. Kalau dia orang Jawa kayak saya kesini nanti pulang lagi dia. Kalau toh pun dapat orang Jawa, segera dicarikan jodohnya putra-putri daerah supaya tidak pulang lagi. Tadi saya lihat yang nari-nari, oh ini Kolaka Timur punya modal gitu kan. Artinya cantik-cantik gitu. Ya kalau dia itu panggil semua PGDS-nya yang masih single-single dibawa ke sini, dijebak gitu kan, suruh menikah dengan dijodohkan dengan putri-putri daerah, dan biar nggak bisa pulang, biar mertuanya di sini. Kalau dia pulang dimarahin sama mertuanya. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia jangan pindah-pindah lagi dokter spesialis khusus. Ya, jadi saya itu permintaan tolong yang kedua, tenaga kesehatannya tolong disiapkan. Nah yang ketiga saya minta tolong, Pak, banyak RSUD itu manajemennya nggak bagus. Akibatnya apa? Akibatnya sepi. Kemarin kita jalan tuh, Pak Gubernur juga ada yang teriak-teriak tuh, tipe kalau orang Sulawesi Selatan suka demo-demo gitu kan. Pak Gubernur, Pak Menteri, itu lihatin rumah sakitnya kosong, nggak ada yang praktek, teriak-teriak itu. Itu sering terjadi. Jadi kita bikin bagus-bagus, kemudian sepi, nggak dipakai. Nah itu tugas kita, mengelola rumah sakitnya dengan baik. Saya titip ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati, Pak Syafi'i nanti bantuin. Kalau boleh 1 dewasa dari saya. Bukan saya mau cawe-cawe, enggak. Supaya orang itu saya taruh yang ahli.
dia harus punya jalur langsung lapor ke Pak Bupati dan Pak Gubernur. Kalau perlu Pak SPI gitu ya, sebagai apa, senior dari orang-orang di sini. Supaya apa? Supaya kalau dia dokternya prakteknya ngabur-ngabur, ketahuan. Oh, ini beli obatnya sembarangan, harganya nggak masuk akal, ketahuan. Oh, misalnya beli-beli apa, BMHP-nya juga harganya 2 kali lipat dibandingkan yang lain, ketahuan. Manajemen keuangannya nyatetnya, ngumpet-ngumpetin catatan keuangan, ketahuan. Nah, nanti kita di Kementerian Kesehatan akan kasih konsultasi gratis. Tapi yang penting Bapak mesti mendukung, gitu ya. Supaya RSUD itu, Pak, ini dapatnya berapa? 100 aman. Kalau saya di Kemenkes, ini BLU-nya harus 100 miliar. Bapak nggak usah dulu lah, setengahnya. Kalau swasta 200 miliar pendapatan, ya. Kalau di swasta 2 miliar per tempat tidur. Kalau kita 1 miliar per tempat tidur. Ya, Bapak 500 juta lah per tempat tidur. Ini mesti dapat 50 miliar minimal. Kalau 50 miliar dapat, dimainin keuangannya bagus, Bapak nggak usah keluar uang. Uangnya tapi jangan diambil, dipakai buat subsidi pasien BPJS yang nggak mampu. Dipakai buat tambahin sedikit itu pendapatan dari dokter sama perawat bidan supaya pendapatannya bagus, gitu ya. Tapi mesti di-manage dengan benar. Ingat Pak, 50 miliar. Kalau belum, dirapihin itu manajemen. Jadi saya titip yang ketiga adalah manajemen. Nah, titipan saya yang terakhir, Bapak Ibu, rumah sakit itu adalah untuk mengobati orang yang sakit. Kenapa nama dinasnya bukan dinas sakit? Kenapa nama dinasnya dinas kesehatan? Kenapa nama menterinya bukan menteri kesakitan, menteri kesehatan? Karena kita mesti menyadari bahwa tugas dari kepala dinas, tugas menteri, dan tugas kepala daerah yang terutama menjaga masyarakatnya tetap sehat. Menjaga masyarakatnya jangan sampai sakit. Sakit itu mahal, Pak. Sakit itu juga kualitas hidup buruk. Jadi selain Pak Bupati bangun rumah sakit, uangnya banyak banget, Bapak jangan lupa puskesmasnya dibangun, posyandunya dibangun, dokter-dokter di puskesmas, perawat bidannya dirawat, sama seperti dokter-dokter spesialis di rumah sakit. Peran mereka penting sekali, menjaga masyarakat tetap sehat. Saya senang sekali ketemu gubernurnya, saya pikir usianya 50-an, ternyata 62, lebih tua dari saya. Dari badannya kelihatan sehat. Badannya lebih sehat, lebih ramping daripada Pak Hendra yang melatih 3 di sana. Gitu. Kita bisa lihat itu kan. Ini bintangnya 2, itu sama melatih. Biasanya kalau makin tinggi bintangnya makin besar badannya. Karena udah malas olahraga. Ternyata ini beliau sehat sekali. Supaya apa? Supaya sebagus-bagusnya rumah sakit nggak mau kita masuk dalam. Nah, itulah sebabnya gimana caranya supaya jaga tetap sehat, Bapak Ibu, harus ada edukasi dilakukan di puskesmas. Gaya hidup sehat itu seperti apa? Pak Gubernur tadi pagi lari sama saya 5 kilo. Ya. Kalau makan, dia jaga sekali. Nah, itu usia kayak ini nih, bisa usianya mencapai rata-rata Indonesia 74. Kalau Bapak wafatnya kurang dari 74, artinya Bapak hidupnya nggak sehat. Nasihat itu adalah kita mengatur gaya hidup. Nah, supaya tahu apakah gaya hidup kita sudah benar apa enggak, lakukanlah cek kesehatan gratis programnya Pak Presiden. Kalau yang perlu diingat 5 aja Pak, saya nggak bosan-bosan bilang, cek kesehatan gratis di puskesmas, tolong dilakukan. Semua masyarakat Bapak, dilihat 5 aja, karena itu ceknya banyak kan 19, 5-nya dilihat. 1, tekanan darah harus di bawah 120/80, nggak boleh lebih. Kalau lebih, biasa orang Indonesia dibiarin, nggak apa-apa, saya masih saja. Itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kena ginjal lah, kena stroke lah, kena jantung, itu gara-gara tekanan darah. Nomor 2, gula darah harus di bawah 200. Kalau lebih, jangan dibiarin, rubah tuh. Ibu-ibu, tarik itu gula dari lemari, sehingga suaminya nggak bisa minum teh pakai gula atau kopi pakai gula. Itu susu kental manis, hilangin dari lemari. Kenapa? Kalau didiemin 3 tahun, 4 tahun, itu jadi ginjal, jadi mata, jadi stroke, jadi jantung, wafat. Nomor 3 yang dijaga sesudah tekanan darah, gula darah, lemak darah, kolesterol harus di bawah 200. Cek gampang di puskesmas. Ibu udah bisik-bisik kan, jagain suaminya.
Begitu kolesterol tinggi, stop tuh. Makan durian nggak boleh, lemak-lemak nggak boleh, tarik itu dari dapur. Kasih sayur sama ini telur. Ya, ditakar telurnya juga masih berapa? Kasih. Ya. Kenapa? Kalau didiemin, itu jadi stroke, jantung, wafat. Kalau dijaga, insya Allah nggak kena stroke, nggak kena jantung sampai usia 7. Nomor 4, apa yang mesti jaga? Mesti dites, itu ginjalnya dites. Ada namanya albumin to kreatinin rasio, mesti di bawah 300. Atau nanti kita akan kasih alat-alat bisa ngitung namanya EGFR, itu masih di atas 90. Orang yang cuci darah itu EGFR-nya 15 ya. Dari 90 ke 15 itu 3 tahun. Jadi kalau ketahuan udah turun ke 80, ya udah diperbaiki, minumnya banyak gitu ya. Kemudian jangan jaga gula. Bisa ginjal itu kenanya gara-gara gula gitu. Itu bisa diobatin. Yang kelima, supaya nggak kena kanker, adalah jaga lingkar perut. Pak Gubernur tuh lingkar perut laki-laki di bawah 90 cm, perempuan di bawah 80. Ini bukan body shaming, ini demi kesehatan, Menteri Kesehatan yang bilang. Laki-laki kalau celana jeansnya udah di atas 32, kayak Pak Ketua DPR, itu susah di atas 74 tuh. Ya, jadi kecuali Pak DPR bilang, Pak, saya begitu mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya emang pengen cepat-cepat menghadap dia. Ya, itu nggak bisa ngomong. Tapi kalau mau usia 74, syukur-syukur 80, mesti kayak Pak Gubernur. Ya, lingkar perut mesti di bawah, celana jeans ukurannya mesti di bawah 30. Nah, 5 hal itu Bapak Ibu tolong dijaga, dijalankan, cek kesehatan gratisnya. 10.000 puskesmas nanti akan dibantu alatnya, selain rumah sakit 10.000 puskesmas akan kita bantu alat untuk bisa cek yang tadi itu, supaya Bapak Ibu bisa tetap sehat. Tolong benar Pak Bupati, puskesmas diperhatiin, jalanin cek kesehatan gratis sehingga warga Bapak sehat. Bapak mesti tahu Pak Prabowo itu ratingnya tinggi sekali. Ini buat Bupati, DPR, Kepala Daerah, Pak Prabowo ratingnya tuh 80 ke atas, paling tinggi di seluruh presiden di dunia. Kenapa beliau tinggi? Kalau ratingnya Kompas, dia halaman 2. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6 adalah masalah kesehatan. Jadi masyarakat melihat sekali, kalau dia bisa mendapatkan aspek kesehatan yang bagus, dia akan colok pilih itu pemimpin. Saya kebetulan tidak ada ambisi politik, tapi saya memberikan masukan ke teman-teman yang ingin sukses di karir politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami ucapkan mohon izin tetap di tempat. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang bergabung bersama kami Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka Timur, Direktur Rancang Bangun Mandiri, dan Direktur RSUD Kolaka Timur. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Sesi foto bersama terlebih dahulu. Anggota DPR RI, izin Bapak Ahmad Safei, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tentunya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, izin kami undang foto bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, izin untuk sesi foto bersama. 3, 2, 1. Selanjutnya salam sehat, izin Bapak. Ya, baik. Tangannya boleh ditaruh di sisi kiri. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, boleh tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine. Kami persilakan izin Bapak untuk mendekat ke podium. Kami persilakan untuk kami hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini program hasil terbaik cepat peningkatan kualitas RSUD Kolaka Timur sejak Tunduk aja Pak. izin kami persilakan untuk mengenakan terlebih dahulu APD yang telah disiapkan. Kami mengundang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Bapak Andi Saguni dan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Bapak Roy Himawan. Untuk bersama izin kami pandu untuk melakukan peletakan batu pertama. 3, 2, 1. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.
Baik, dan selanjutnya kita akan saksikan prosesi pemancangan pembangunan peningkatan kualitas RSUD Kolaka Timur. Prosesi pemancangan. Nanti nawasin dia. Dan ada jenderalnya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.